Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Dr. Joko Suharyanto, SE, ME, CPOD, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Juan Felix Pangabean, nomor induk mahasiswa 250-201-022411. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pandangan saya terkait artikel CNBC Indonesia yang berjudul 7 bulan sudah berlalu, begini rapor kondisi ekonomi RI. Nah, dalam melihat kondisi ekonomi Indonesia, posisi saya ada pada dasarnya positif dan optimis. S- Saya melihat bahwa perekonomian Indonesia itu masih mempunyai fundamental yang cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi masih berada di atas 5% dan inflasi juga relatif terkendali. Nah, namun menurut saya, optimisme itu tidak boleh membuat kita mengabaikan berbagai persoalan yang masih ada, khususnya terkait daya beli, lapangan pekerjaan, nilai tukar rupiah, pasar modal, serta yang paling penting adalah kepastian hukum dan kualitas tata kelola pemerintahan. Nah, secara umum, artikel ini menunjukkan kondisi yang cukup menarik. Di satu sisi, ekonomi Indonesia masih tumbuh di atas 5% dan inflasi masih berada dalam rentang yang relatif terkendali. Ini memberikan alasan bagi kita untuk tetap percaya pada ketahanan ekonomi nasional. Tapi di sisi lain, terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan. Rupiah mengalami pelemahan lebih dari 8% sejak awal tahun. IHSG juga mengalami tekanan. Meskipun pada bulan Juli mulai menunjukkan rebound. Indeks keyakinan konsumen masih berada di zona optimis, tetapi trennya menurun. Penjualan eceran juga mengalami tekanan dan kasus PHK masih terjadi. Karena itu, menurut saya artikel ini jangan hanya dibaca sebagai kumpulan angka ekonomi, yang lebih penting adalah mempertanyakan apakah pertumbuhan ekonomi tersebut benar-benar sudah dirasakan oleh masyarakat. Nah, saya melihat kondisi ekonomi ini menggunakan tiga sudut pandang. Pertama adalah ketahanan makro, yang kedua adalah kualitas pertumbuhan, dan ketiga adalah kepercayaan publik dan investor. Nah, ketahanan makro itu yaitu selama ekonomi masih tumbuh dan inflasi dapat dikendalikan, berarti Indonesia masih mempunyai fondasi ekonomi yang cukup kuat dan kualitas pertumbuhan. Kita jangan hanya mengejar pertumbuhan 5% atau lebih, tapi harus melihat apakah pertumbuhan tersebut menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat daya beli masyarakat. Untuk kepercayaan publik dan investor, itu adalah sangat penting karena kondisi ekonomi ini tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan moneter, tapi juga kepastian hukum, transparansi, dan konsistensi regulasi. Pada bidang pertumbuhan ekonomi, berita menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih tumbuh di atas 5%. Pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan tercatat 5,61% secara tahunan. Sedangkan pada kuartal kedua, pertumbuhan tercatat 5,29%. Menurut saya, angka tersebut cukup positif. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia masih mampu mempertahankan pertumbuhan di atas 5%. Konsumsi domestik yang besar menjadi salah satu kekuatan utama Indonesia. Tapi kritik saya adalah, kita jangan terlalu puas hanya dengan angka PDB. Apabila pertumbuhan terlalu bergantung pada konsumsi, momentum hari besar atau pengeluaran pemerintah, pertumbuhan tersebut akan kurang berkualitas dalam jangka panjang. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat investasi produktif, industri padat karya, hilirisasi yang memberikan nilai bertambah, serta mempercepat perizinan usaha. Selanjutnya adalah inflasi. Inflasi tahun Juni 2026 tercatat sekitar 3,34%, sementara pada Juli turun menjadi 2,88%. Menurut saya ini merupakan sinyal positif karena menunjukkan bahwa kenaikan harga secara umum masih dapat dikendalikan. Stabilitas harga sangat penting karena memberikan kepastian kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Tetapi kita juga harus hati-hati. Inflasi yang rendah secara statistik tidak selalu berarti masyarakat merasa harga murah. Jika pendapatan masyarakat tidak meningkat secara harga kebutuhan dan dasar masih tinggi, dan daya beli terhadap tetap dapat tertekan. Karena itu pemerintah perlu memastikan stabilitas pangan dan energi, memperbaiki rantai distribusi, menjaga transparansi harga, serta memberikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Untuk rupiah dan kebijakan moneter ini adalah menunjukkan bahwa rupiah mengalami pelemahan lebih dari 8% sejak awal tahun 2026. Dari sekitar 16.670 per dolar AS pada awal tahun menjadi sekitar 18.040 rupiah pada dolar AS pada akhir Juli. Menurut saya pelemahan rupiah tidak otomatis berarti ekonomi Indonesia gagal, karena nilai tukar juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, aliran modal internasional, dan kebijakan negara-negara besar. Tapi yang perlu dikritisi adalah faktor domestiknya. Investor memperhatikan bagaimana pemerintah mengelola fiskal, bagaimana Bank Indonesia menjaga independensinya, serta seberapa konsisten pemerintah memberikan komunikasi kebijakan. Karena itu, selain intervensi moneter,
Kita perlu disiplin fiskal, peningkatan ekspor bernilai tambah, pendalaman pasar valuta asing, dan kepastian ekonomi bagi investor. Kemudian kita melihat kondisi pasar modal. IHSG sempat mengalami tekanan cukup dan menyentuh sekitar 5.317 pada 8 Juni 2026. Kemudian membaik menjadi 6.222 pada akhir Juli. Saya melihat rebound tersebut sebagai sinyal positif bahwa investor sebenarnya masih melihat peluang di Indonesia. Namun pasar modal bekerja berdasarkan kepercayaan. Jika terdapat persoalan mengenai transparansi kepemilikan saham, free float, manipulasi transaksi, maupun tata kelola emiten, maka kepercayaan investor dapat turun dengan cepat. Menurut saya, OJK, Bursa Efek Indonesia, dan aparat penegakan hukum harus memiliki semakin tegas. Transparansi mengenai beneficial ownership, pengawasan transaksi, penindakan manipulasi pasar, serta perlindungan terhadap investor retail harus diperkuat. Dengan demikian, pasar modal kini bukan hanya besar, tapi juga kredibel. Nah, untuk keyakinan konsumen, indeks keyakinan konsumen pada Juni 2006 berada pada angka 117,8 dan kemudian sekitar 116,8 pada Juli. Nah, karena pada masih berada di atas 100, secara teori masyarakat masih berada dalam kondisi yang optimis. Ini merupakan hal yang positif, namun yang perlu diperhatikan adalah arah trennya yang menurun. Artinya masyarakat masih optimis, tetapi mulai berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Menurut saya ini merupakan peringatan bagi pemerintah apabila masyarakat khawatir terhadap pekerjaan, pendapatan, dan kenaikan harga, maka konsumsi dapat melambat. Karena itu menjaga lapangan pekerjaan, daya beli kelas menengah, akses kredit produktif, dan stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi sangat penting. Tekanan terhadap konsumsi juga terlihat dari penjualan eceran. Indeks penjualan real Mei 2026 tercatat sekitar 223,4 dengan kontraksi sekitar 3,9% secara tahunan. Menurut saya, kondisi ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat sebenarnya tidak runtuh, tapi masyarakat menjadi jauh lebih selektif dalam membelanjakan uangnya. Disinilah terdapat satu catatan penting. Kita sering mendengar bahwa ekonomi tumbuh 5%, tetapi masyarakat mungkin bertanya, mengapa saya belum merasakan pertumbuhan itu? Menurut saya ini menunjukkan adanya jarak antara makro dan pengalaman ekonomi sehari-hari masyarakat. Solusinya bukan sekedar memberikan stimulus konsumsi, tapi memperkuat produktivitas UMKM, menurunkan biaya logistik dan memperluas digitalisasi perdagangan dan menjaga harga pangan. Nah, selanjutnya adalah sektor ketenagakerjaan. Sepanjang Januari sampai Juni 2026 tercatat sekitar 32.389 ribu pekerja terkena PHK. Sisi positifnya, jumlah tersebut disudut lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Artinya terdapat indikasi bahwa sebagian dunia usaha mulai mampu melakukan penyesuaian. Tetapi bagi saya, satu orang kehilangan pekerjaan tetap merupakan persoalan ekonomi yang nyata. Keberhasilan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan PDB, tetapi ekonomi juga harus mampu menghasilkan pekerjaan yang aman, produktif, dan memberikan upah yang layak. Karena itu perlu ada program reskilling, pendidikan vokasi yang sesuai kebutuhan industri, insentif bagi industri padat karya, perlindungan pekerjaan terdampak PHK, serta regulasi ketenagakerjaan yang seimbang antara kepentingan pekerjaan dan dunia usaha. Nah, kita sudah berada di akhir, dan menurut saya sektor inilah yang menjadi salah satu bagian terpenting dari keseluruhan pembahasan. Mengapa? Karena hampir semua persoalan ekonomi pada akhirnya berkaitan dengan kepercayaan. Investor mau menanamkan modal apabila mereka yakin bahwa aturan tidak berubah secara tiba-tiba. Pelaku usaha mau melakukan ekspansi jika perizinannya jelas dan tidak membutuhkan biaya yang formal. Masyarakat mau berinvestasi di pasar modal apabila yakin bahwa manipulasi pasar akan ditindak. Karena itu saya optimis dengan Indonesia, karena kita memiliki pasar yang sangat besar, sumber daya alam, bonus demografi, dan posisi strategis. Tapi seluruh keunggulan tersebut tidak akan maksimal apabila institusi hukum tidak dipercaya. Kritik saya adalah mas- masih terdapat persoalan ketidakpastian regulasi, tumpang tindih aturan, dan birokrasi yang panjang, serta penegakan hukum ekonomi yang belum selalu memberikan rasa kepastian. Menurut saya adalah beberapa hal yang harus di. Pertama, rule of law harus konsisten. Kedua, perizinan pengadaan harus semakin transparan dan berbasis digital. Ketiga, pemberantasan korupsi harus diperkuat karena korupsi secara langsung meningkatkan biaya ekonomi. Dan keempat, penegakan hukum pada pasar modal dan sektor keuangan harus lebih cepat dan tegas. Dan kelima, pemerintah harus menjaga konsistensi dalam mengambil kebijakan. Nah, untuk kesimpulan, saya melihat ekonomi Indonesia saat ini bukan ekonomi yang rapuh, tapi ekonomi yang sedang diuji. Kita masih memiliki alasan untuk optimis. Pertumbuhan ekonomi masih berada di atas 5% dan inflasi masih relatif terkendali. Pasar domestik Indonesia juga harus sangat besar dan menjadi bantalan ketika ekonomi global mengalami ketidakpastian. Namun, ada beberapa peringatan yang tidak boleh diabaikan. Pelemahan rupiah, karena pada IHSG, menurunnya keyakinan konsumen dan melemahnya penjualan eceran serta menjadi terjadinya PHK di beberapa tempat yang menunjukkan bahwa kualitas pertumbuhan perlu terus diperbaiki. Karena itu menurut saya terdapat 5 prioritas.
Pertama, menjaga stabilitas harga dan nilai tukar. Kedua, memperbesar investasi produktif dan industri yang mampu menyerap tenaga kerja. Ketiga, memperkuat pelindungan daya beli masyarakat. Dan keempat, meningkatkan transparansi dan pengawasan pada pasar keuangan. Dan kelima, menurut saya menjadi pondasi semuanya adalah memperkuat kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan. Jadi pandangan saya terhadap artikel ini tetap positif, tetapi memiliki kemampuan untuk mempertahankan ekonominya. Namun kita tidak boleh hanya puas dengan pertumbuhan yang tinggi secara statistik. Namun, kita harus menghasilkan pekerjaan, pendapatan, kepastian usaha, serta kesejahteraan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Karena itu kalimat ini akan saya jadikan sebagai kalimat penutup. Saya optimis dengan ekonomi Indonesia, tetapi optimis itu harus dibayar dengan perbaikan tata kelola yang nyata. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.